Nah, perintah dari Nabi Musa setelah selamat dari kejaran Fir'aun, menyeberang lautan atas izin Allah, Allah selamatkan, tetap karakter orang Bani Israel kurang ajar. Makanya sejarawan yang bukan Yahudi berkata, pantas Yahudi itu dimusnahkan oleh Nebukadnezar, Raja Babilonia, pantas diporak-porandakan oleh Romawi, pantas digenosida oleh Hitler. Memang kurang ajar. Jangankan dengan orang lain, sekarang saja Israel, Bani Israel kalau dibiarkan, Israel itu perang sendiri. Terjadinya pemerkosaan, terjadi pencurian itu terjadi hampir setiap saat itu di Israel itu sekarang. Jadi di antara negara yang paling gak aman di Israel, bajingan, bagi, pemerkosa, semuanya ada di Israel. Itu. Kita teruskan ayatnya. Ya qaumi, hai kaumku, ini perintah dari Nabi Musa. Udkhulul ardo, masuklah kamu ke bumi al-muqaddasah yang disucikan, allati kataballahu lakum, yang telah Allah tetapkan bagi kamu, yaitu Palestina. Jadi dari kitab Perjanjian Lama itu kurang lebih disebut bahkan oleh para nabi yang itu sekitar 128 nama Palestina disebutkan di sana. Itu sudah ada nama. Dan itu memang bukan tanah kelahiran asli dari orang-orang Israel. Jadi kalau menurut sejarawan yang objektif, tentu bukan orang Zionis itu. Itu bukan lagi tanah Israel dan bukan lagi orang-orang Yahudi. Kalaulah kita mengenang lagi kejayaan kerajaan Sriwijaya misalkan, itu kan sampai ke negara tetangga, sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura. Singapura kan kerajaan Nusantara itu, Pak. Kalau balik lagi ke Yahudi, itu harus masuk tuh Singapura, harus masuk tuh Brunei ke Indonesia. Itu kan nggak kayak gitu kondisinya. Lagian sekali lagi, Palestina itu bukan tanah asli orang-orang Yahudi. Itu hanya apa ya? Jadikan alat saja, propaganda saja supaya bisa menyatu. Makanya makanya saya bilang ini bisa jadikan disertasi, Pak, bukan lagi tesis, disertasi kan itu untuk tulisan ilmiah untuk mulai bilang doktor. Sebab banyak mendapatkan profesor doktor di penelitian tentang Palestina ini, banyak kali tak itu. Nah, allati kataballahu yang telah Allah tetapkan bagi kamu, wala tartaddu al-barikum, jangan kabur, jangan mundur. Fatang qalibu khasirin, kalau kamu mundur, nggak mau masuk ke tempat yang sudah ditetapkan bagi kamu, kamu akan rugi. Nih, saudara-saudaraku, yuk masuk ke tempat yang sudah dijanjikan oleh Allah untuk kita. Kan gitu. Apa jawabannya? Kalau berkata orang Yahudi, ya Musa, hai Musa, inna fiha qauman jabbarin. Sesungguhnya di Palestina ini qauman jabbarin, ada suku-suku yang sangat kuat. Ambil gagah Musa, jago perang dia, tinggi besar. Kami nggak mau masuk. Wa inna lan nadkhulha, dan kami sesungguhnya lan nadkhulha, tidak akan selamanya masuk ke Palestina hatta yakhruju minha, sampai mereka keluar. Fa yakhruju minha, maka kalau mereka keluar dari Palestina itu, fa inna dakhlun, maka sesungguhnya kami akan masuk. Persis sekarang. Bagi masuknya Israel itu, Bani Israel atau Israel bahasa kita, itu akan atas bantuan Inggris. Sejarahnya panjang, Pak. Sejarahnya sangat panjang itu. Dari tahun 1800-an itu sudah dimulai. Tapi punyanya adalah perjanjian Balfour. Balfour itu nama Menteri Luar Negeri Inggris, orang Yahudi. Tahun 1917 menyurati dan terus temu dengan ketua Zionis seluruh dunia, yaitu si Rothschild namanya, Lord Rothschild namanya. Disuratin bahwa kami Inggris akan memfasilitasi semua keturunan Israel atau Bani Israel akan bertempat tinggal di Palestina. Musibahnya terjadi 1914 sampai 1918, kan terjadi perang dunia pertama tuh antara Inggris, Perancis, termasuk Amerika. Itu pasukan Salib itu gabung satu pasukan, satu komando dalam komando Inggris dan Perancis. Sedangkan Turki Utsmani II, kekhilafah terakhir yang dipimpin oleh Sultan Abdul Hamid II,
itu gabungnya ke Jerman, Austria, Hungaria. Ini sejarah harus kita ungkap sebetulnya. Nah, perang kalah, kan kalah tuh. Jerman kalah, otomatis yang ikut dengan Jerman itu dibabat habis. Akhirnya dibagi-bagilah Timur Tengah oleh Inggris, Prancis. Di Timur Tengah dibagi-bagi seperti Italia itu menguasai Libya, Prancis menguasai Inggris. Termasuk Palestina dikuasai Inggris, sehingga ada Umar Mukhtar, The Lion of the Shot namanya. Singa Padang Pasir itu Bapak tonton itu. Filmnya sangat bagus sekali Pak, tentang perjuangan seorang Umar Mukhtar yang sudah sepuh di dalam memperjuangkan kemerdekaan Libya dari penjajahan Italia. Dan ketika dieksekusi Umar Mukhtar, itu yang menjadikan pemicu perjuangan makin kuat dari rakyat Libya sehingga terjadi kemerdekaan. Dan dihancurkan kemarin oleh Zionis Israel, dibunuhlah Muammar Gaddafi. Padahal sebelum dibunuh Muammar Gaddafi, negara termasuk yang termakmur di dunia selain Brunei punya Dubai itu Libya. Seperti halnya Irak makmur sebelum Saddam Hussein dibunuh siapa sih? Libya itu panjang Pak. Jadi yang mendukung perjuangan Palestina itu dibabat habis. Jadi 1917 Inggris memberi 1930-an, 1922 Inggris mendapatkan amanat dari sekutu itu untuk mengelola Palestina. Dan kemudian tahun 1947 itulah mulai terbentuknya negara Palestina. Itu lobby-lobby dari dulu Pak, dari zaman dulu, dari zaman Theodor Herzl, seorang Yahudi Israel, dan Austria ya, keturunan Austria, terus lagi Weizmann selanjutnya seorang Yahudi militan. Jadi dari satu negara ke negara lain. Dan memang di antara dosa yang terbesar dilakukan oleh Liga Bangsa-Bangsa atau PBB adalah mengakui Israel sebagai satu negara. 1947 diminta untuk menerima Israel sebagai negara, ditolak. Boytes menolak. Tapi kemudian atas lobby Inggris, Prancis, Jerman, Italia diterima Israel dan dibagi Palestina menjadi 3 bagian. Bagian pertama Palestina 42% adalah itu negara Palestina 42,84%, sedangkan 56,47 itu untuk Yahudi. Dibayangkan Pak, beda 14%. Sisanya 0,64% itu daerah netral yang dikuasai oleh PBB. Mereka bukan tamu lagi, penjajah. Sampai sekarang, sampai kapanpun selama PBB masih berdiri, Dewan Keamanan PBB dikuasai oleh negara-negara Zionis itu, Inggris, Prancis, terutama itu, maka selamanya Palestina nggak akan merdeka. Terus kalau Palestina merdeka, kiamat jadi masih lama. Kalau kiamat kubro, kiamat besar itu tidak akan terjadi kecuali masjid musola habis. Kalaupun ada, nggak ada yang jangankan azan. Di kampung bumi ini nggak ada orang yang nyebut nama Allah. Yang terakhir Allah wafatkan ketika ditanya, siapakah Allah itu? Katanya, kata dia yang ditanya itu, menurut leluhur aku, katanya Allah itu yang menciptakan alam raya ini. Sebab orang-orang sana itu sudah pinter-pinter, hebat ilmunya Pak, tapi kandungan agamanya nggak ada. Persis di negara kita ini kalau dibiarkan. Anak-anak kita full day, dari pagi pulang sampai jam 2, jam 3, pagi SMK, pulang yang mau ke maghrib, nanti ada PR, kapan masuk TPA-nya, kapan ngajinya? Ya kalau pendidikan agama masukkan ke misalkan sekolah-sekolah seimbang, kan enggak. Ilmu duniawi, bahasa saya duniawi karena dimasukkan ke ilmu akhirat kan. Boleh nah jadi pinter, tapi harus olehkan itu kan harus ilmu akidahnya ditanam, ini enggak. Akhirnya kejahatan remaja merajalela di Indonesia ini. Jangankan nanti menjelang kiamat, sekarang saja gagal penduduk negara kita itu. Ya, kan? Itu yang kekhawatiran kita. Jadi yang terakhir siapakah Allah? Konon itulah. Maka Allah mengeluarkan dukhon asa dihirup oleh orang yang masih ada iman meskipun remang-remang gelap
taklif seperti undang-undang Allah matikan sehingga di muka bumi tidak ada orang yang beriman kepada Allah baru terjadi kiamat. Pasti lama Pak. Jadi jangan saling artikan kalau Palestina merdeka kiamat terjadi masih lama. Kalaupun terjadi Palestina merdeka, kiamat itu masih lama. Sama masih banyak orang sholat, pesantren masih banyak, bahkan nama makin banyak. Jadi itu kan sejarah lama kan, panjang kali sejarahnya. Nah 47 Pak, 48 setelah diatur oleh PBB, 14 Mei 48 memproklamasikan kemerdekaan Israel. Sampai sekarang Palestina belum merdeka Pak. Yang punya tanah belum diatur oleh PBB. Jadi selama Dewan Keamanan PBB dikuasai oleh Zionis, maka selamanya susah sekali Palestina akan merdeka. Negara yang nggak mengakui